hatimu sudah betul-betul jatuh cinta kepada Allah, dan ketika engkau sudah menjadi kekasih Allah, maka apapun yang kau katakan, kata Allah, apa saja engkau ingin berkata apapun, akulah yang menjadi mulutmu. Apapun yang ingin kau kerjakan, akulah menjadi tanganmu. Ketika engkau ingin melihat apapun, akulah yang menjadi matamu. Jadi semua itu adalah kehendak Allah, digerakkan Allah, untuk Allah, dari Allah, karena Allah. Mengerti enggak? Jadi sudah tidak ada lagi keinginan dirinya. Saya mau cerita sedikit saja. Saya umumnya kalau ada orang susah datang kepada saya terharu. Bisa tidak bisa saya usahakan, saya bantu sebisa-bisa saya membantu. Ya. Tetapi juga seringkali ada orang datang menyampaikan kesulitan, hati saya tidak bergerak untuk membantunya. Kenapa ya? Jangan-jangan dia itu orang yang lagi dihukum Allah, sehingga hati saya tidak digerakkan untuk membantunya. Jadi ketika saya ingin membantu orang, juga yang menggerakkan Allah. Kalau Allah tidak menggerakkan, ya saya juga tidak ingin membantunya. Nah, sebetulnya ini terjadi pada dirimu juga. Pernah gak minta tolong sama orang dikabulkan, ditolong? Pernah gak minta tolong sama orang tidak dikabulkan? Jadi yang menggerakkan siapa? Sebetulnya mah misalnya Pak Kram paham, iya. Jadi ya artinya artinya gini, yang membolak-balikkan hati manusia adalah Allah juga. Yang membuat ada orang mencintaimu, yang menitipkan cinta kepada di hati orang adalah Allah juga. Ketika ada orang membenci kamu, yang bikin kebencian juga Allah dititipkan kepada hati seseorang sehingga orang itu benci kepadamu. Kenapa ada orang membenci kepadamu? Karena hati kamu juga suka membenci orang juga. Ya bolak-baliknya salah sira dewek kunku. Jadi semua apapun akhirnya ujungnya kembali akibat dari amal perbuatanmu sendiri. Iya, bahwa banyak sekali apa yang kamu minta itu bukan kebutuhanmu, tetapi yang kau minta adalah keluar dari nafsumu. Kalau ada orang datang minta supaya dagangannya laris, wajar. Dia kepengen bisa menyekolahkan anaknya, pengen bisa makan sate. Pak Kiai pengen warung saya pengen laris, ya. Ada lagi orang minta supaya warung tangganya jangan laku. Nun, dolim. Ada lagi minta supaya anak gadis, anak tangganya itu jangan ada yang lamar lagi. Iya. Siapa yang datang itu pasti orang yang hatinya jahat. Iya. Orang apa kalau begitu namanya? Orang hasud. Nah, kalau Anda ketemu sama orang hasud, harus tahu orang hasud itu sebetulnya bukan membenci kamu. Orang hasud itu membenci dirinya sendiri, memusuhi dirinya sendiri. Dia tidak minta kebaikan untuk dirinya, dia minta kejahatan untuk orang lain. Dia merefleksi dari kejahatan dirinya itu.
Jadi orang hasud itu adalah orang yang membenci dirinya sendiri. Mana mungkin orang hasud bisa bersahabat, bisa mencintai orang lain, dirinya saja dibencinya kok. Jadi kalau kamu punya teman hasud, tolong segera katakan saja goodbye forever, selamat tinggal. Udah, sekedar basa-basi aja. Assalamualaikum, apa kabar, sehat? Nggih, mangga. Assalamualaikum, udah gitu aja. Sebab percuma, untuk apa? Assalamualaikum. Oh ya, sebentar Bung Ipak. Jadi ini alhamdulillah ini sudah hampir selesai. Kira-kira gimana ya? Kira-kira Senin depan bisa dipakai ya? Bisa nggak ya kira-kira? Nanti di sana enak, menjadi adem di sana. Nanti kalau sana pakai yang dari rumah bawa bantal, enaknya di sini. Ini untuk ngaji sama saya berikan kebebasan sebebas-bebasnya. Mau bawa bantal boleh, bawa guling boleh, bawa selimut boleh, mau tidur juga boleh. Satu yang penting, buka telingamu. Betul nggak? Karena untuk ikut ngaji kepada saya itu mendengarkan dengan telinga, bukan melihat dengan mata. Kecuali orang perempuan yang ingin menikmati gantengnya saya. Boleh ya, pasang telinga, yang penting dengarkan baik-baik. Itulah makna yang kita baca tadi. Kalau bapak-bapak mau ikut amalan Syaikhul Qadir, mangga silakan, tinggal ditulis saja. Caranya begitu ya, itu doanya begitu. Barangkali aja iya. Hebat nggak Pak Rahmat? Boleh hebat. Ujung-ujung ya Allah, dalam waktu 1 bulan langsung menjadi alim alamah. Ngomongnya lancar semuanya. Iya, Syekh Abdul Qadir Jailani menitis di dalam pikiranmu itu. Ya kalau menang nyoba aja deh. Ya kalau menang nyoba, ya diapalin aja gini. Amin kita, amin. Iya. Wa qala radhiyallahu taala anhu bukratal jum'ati fil madrasati sabi'a Jumadil akhiri sanata 45 wa 500 ba'da kalamin. Kun aqilan, yang cerdaslah. Kun aqilan, yang cerdaslah. Wala takdzib, jangan bohong dong. Taqulu ana khaifun minallah, kamu bilangnya apa? Aku takut sama Allah azza wa jalla. Wa anta takhafu min ghairihi, tapi nyatanya yang kamu takuti bukan Allah, orang lain. Iya, mitohamu yang kamu takuti. Dununganmu yang kamu takuti, ngomongnya takut Allah, takut sama istrinya. Ya itu ya, jangan bohong ya. Ya gitu. Wala takhaf jinniyan, jangan takut sama jin. Ngapain? Wala insiyan, jangan takut sama manusia. Ngapain? Wala malakan, jangan takut sama malaikat. Ngapain takut malaikat? Wala takhaf syai'an, jangan takut apapun. Minal hayawanat, binatang-binatang, an-natiqo, yang bisa ngomong.
wasamitlah, dan binatang yang nggak bisa ngomong, nggak usah takut. La takhaf min azabid dunya, jangan takut siksa dunia, jangan takut sengsara, jangan takut melarat, jangan takut kere. Wala takhaf min azabil akhirah, nggak usah takut siksaan hari akhirat, takut neraka, takut jahanam, takut saya, nggak usah. Ngapain takut neraka gitu. Wa inna ma takhafu ya minal mu'adzibi bil adab, yang kamu takuti adalah yang punya siksa. Siapa namanya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan takut neraka, takut yang punya neraka. Pugu. Al-aqilu la yakhafu laumata laimin. Orang yang berakal sehat itu, orang yang cerdas itu tidak pernah takut omelan orang, tidak takut komen-komen. Fi janibillahi azza wa jalla, di samping Allah nggak ada, pokoknya takutnya Allah saja. Mau orang bilang apa, masa bodoh dah, emang gue pikirin. Nah ini yang membuat kamu selalu gamang, menjadi gelisah, takut, ragu-ragu, karena muncul bagaimana nanti komentar orang, bagaimana nanti kata orang. Urusan apa dengan orang? Kamu ngerepotin orang juga enggak, minta tolong sama orang juga enggak, urusan apa? Ya silakan aja, komentarmu terserah kamu. Mau hina aku hinalah, mau nyanjung aku sanjunglah, nggak ada urusan kok. Aku juga tidak minta disanjung oleh kamu, enggak. Mau menghinaku silakan hinakan, aku tidak akan pernah sakit hati dengan hinaanmu. Kenal juga enggak kok, utang juga enggak, ngerepotin enggak, urusannya apa? Iya. Ada orang yang hidungnya pesek, ngapain kamu komentar-komentar? Ada orang jalannya pincang, ngapain komentar? Iya. Artinya orang yang banyak ghibah, namimah, ya, menilai orang lain. Kayaknya kamu menganggap dirimu paling tinggi di dunia ini, semuanya kamu komentari. Sepertinya akulah orang yang paling alim di dunia ini. Ini ceramahnya nggak enak, ini kacau, ini nggak bener, ini nggak bener, ini murtad, ini kafir. Semuanya hanya akulah yang paling hebat. Orang waras nggak tuh? Koplak. Prangsane. Amit-amit pitung turunan ajatina mati nemu manusia makono ning kene iki. Iya, jangan menyakiti hati orang lain dong. Yang sopan santun, nggak usah berkomentar. Ya sudahlah, kalau kamu nggak suka, ya udah nggak usah didengerin. Kok susah banget sih? Apalagi kamu menegur orang, jangan pernah menggurui orang lain. Kalau cara seperti itu, pasti orangnya, mungkin kamu maksudnya baik, ingin menegur orang, mungkin kamunya sayang, mungkin kamunya simpatik, ingin memberikan saran, tetapi dengan cara yang tidak benar pasti tersinggung. Betul nggak?